Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini kita lanjut bahas pengalaman sesar part 2. Untuk like, komen, subscribe video ini ya. Nah, setelah kita disuntik epidural itu mulai perlahan itu kita akan merasa bagian bawah kita udah nggak bisa digerakin lagi, udah mulai nggak kerasa apa-apa lagi. Nah, setelah itu terus aku dipasang kayak mungkin itu bukan infus juga sih, tapi sejenis yang bisa deteksi jantung kita, tekanan darah kita gitu kan, untuk kontrol saat di operasinya. Udah siap nih. Terus masuklah dokter dan perawat yang mau operasi aku. Nah, untuk operasi sesar yang melahirkan itu yang bagian bawahnya itu yang ditutup cuman dari bagian, jadi bagian tubuh kita itu kan kita pakai baju operasi gitu kan, dibuka itu dari pinggang sampai ke bawah itu kebuka semuanya. Nah, yang ditutup kita itu tidur kayak gini terus ditutup pakai tirai itu dari bagian atas pinggang kita ke bawah itu ditutup pakai tirai, jadi kita nggak bisa lihat proses operasinya, kita cuma bisa dengar suara dari dokter yang operasi. Nah, masuklah dokternya, terus masuk dokternya, dibuka lah kayak gitu. Terus sebenarnya untuk seorang wanita itu ada sedikit rasa malu gitu kan, karena nggak pernah seperti itu memperlihatkan bagian yang seperti itu, tapi kan kita tahu itu untuk hal-hal positif. Terus udah dibuka, akhirnya dokternya bilang udah siap gitu. Dimulailah operasinya. Nah, dimulai operasinya itu sebenarnya aku sama sekali tidak mengalami tekanan darah tinggi, denyut jantung aku juga stabil gitu, cuman tetap aja ada rasa deg-degan. Nah, untungnya saat itu kakak aku itu bisa masuk ke dalam ruang operasi dan nemenin aku operasi ya. Terus aku pegang tangan kakak aku. Nah, abis itu karena mungkin bawaan aku sama sekali nggak ngerasa sakit kayak gitu-gitu, emang nggak kerasa karena kan kita sesar kan, dibius, jadi memang nggak merasakan sakit sama sekali. Aku saat itu muntah-muntah, kebayang nggak sih itu di ruang operasi kalian muntah-muntah gitu, karena mungkin mah aku itu kambuh karena aku nggak makan dan puasa dari malam, dan ternyata operasinya itu udah siang ke atas gitu, jadi akhirnya aku muntah-muntah banyak. Untung ada kakak aku, terus udah dibersihin langsung muntah lagi, bersihin lagi, muntah lagi, dibersihin lagi, sampai akhirnya keluarlah putraku. Ternyata anak aku lahir dengan sehat, selamat, kemudian juga laki-laki. Nah, saat anak kita udah lahir nih, kita dengar suara tangisannya itu pasti ada rasa haru, terus ada rasa senang kayak gitu kan. Terus nanti yang perawatnya atau dokternya nanti akan bilang ke kita anak kita laki-laki atau perempuan, kemudian dia langsung ditimbang gitu, terus dikasih tahunya nanti beratnya berapa, panjangnya berapa gitu. Terus habis itu dimandiin si babynya. Nah, kita itu masih dalam ruang operasi untuk proses penjahitannya, penyelesaian operasinya. Setelah babynya dimandikan, dibersihkan ya, terus dibedong, dikasih ke kita gitu, cuman untuk sekedar lihat doang, lihat pertama gitu, udah diliatin, terus bayinya dibawa lagi gitu. Aku nggak tahu di rumah sakit lain prosedurnya sama atau enggak, cuman yang aku alamin adalah seperti itu. Nah, setelah kita selesai nih operasinya, itu kita nggak bisa langsung masuk ke ruang perawatan, jadi kita akan dibawa ke sebuah ruangan. Di sebuah ruangan itu ada beberapa pasien juga, yang setelah selesai operasi juga kita akan disuruh tunggu dulu di situ sampai bius kita habis. Jadi biusnya habis, kita udah mulai tenang, itu dibawa ke ruang ruang bayi gitu, tapi bukan ruang perawatan juga gitu. Terus
akunya itu melahirkan jam 3 atau setengah 3 gitu, jadi selesainya cepat banget. Jadi operasi sesar itu nggak lama, jadi selesainya cuma cepat, itu berlangsung setengah jam atau berapa gitu, nggak cukup lah sejam. Terus aku waktu itu dikeluarin dari ruangan habis operasi, yang ruangan istirahat itu setelah operasi itu jam 7 habis maghrib. Jadi habis maghrib aku baru keluar, dibawa keluar, barulah ketemu sama keluarga gitu, baru ketemu sama orang tua, sama suami. Jadi kita habis operasi itu nggak langsung ketemu sama keluarga kita, jadi kita diasingkan dulu gitu bersama orang-orang yang juga udah selesai operasinya. Dibawa ke dalam ruangan yang khusus ibu melahirkan, tapi belum dalam ruang perawatan gitu. Terus masuk ke dalam situ. Nah, akhirnya aku disuruh untuk menyusui. Jadi itu adalah pertama kali kita disuruh untuk menyusui anak kita. Terus disuruh menyusui, diajarkannya cara menyusuinya. Nah, setelah menyusui bayinya itu ya tentu ASI kita belum tentu keluar kan. Terus pokoknya dicoba terus sampai akhirnya bayinya selesai menyusu untuk pertama kalinya. Karena susu yang pertama kali, ASI yang pertama kali yang disedot sama bayinya itu adalah yang paling penting. Dia warnanya kuning sekali. Itu bagian paling penting. Setelah itu kita boleh minum setelah 7 jam. Jadi kalau operasi kan kita ada puasa lagi kan, 7 jam, kalau nggak salah aku 7 jam baru kita boleh minum lagi. Nah, untuk operasi sesar, ini pengalaman pertama aku operasi, pengalaman pertama juga operasi sesar, karena ini adalah anak pertama. Apa sih sebenarnya yang tersirat dalam operasi sesar? Banyak dari wanita di luar sana atau orang-orang di luar sana yang berpikir bahwa melahirkan secara sesar itu jauh lebih mudah dibandingkan melahirkan secara normal. Ini harus digarisbawahi. Tidak ada satu orang pun wanita yang ingin melahirkan secara sesar, tidak ada. Semuanya ingin melahirkan proses secara normal. Dan pasti mereka udah banyak usaha lainnya. Tapi ada yang perlu kita syukuri, seperti aku misalnya. Aku udah usaha, ternyata nggak bisa juga normal kan. Waktu di USG itu alasannya karena bayi aku kepalanya ukurannya besar, nggak bisa masuk ke dalam tulang panggul aku. Itu benar-benar Allah benar-benar sudah membuat rencana yang sangat luar biasa. Andai kan saat itu aku melahirkan normal, mungkin aku udah nggak bisa bikin video seperti ini. Kenapa? Karena ternyata di saat operasi itu kepala anakku memang nggak bisa keluar melalui tulang panggul kan. Terus yang lebih parahnya lagi adalah di dalam rahim aku itu, di dalam pembuluh darah aku itu ada varises, dan itu nggak satu, banyak. Artinya kalau aku melahirkan secara normal dan aku ngejan anaknya gitu, itu akan menyebabkan pembuluh darah aku bisa pecah. Kebayangkan, Allah itu bikin rencana yang luar biasa dengan aku melahirkan secara sesar, padahal awalnya itu mau normal. Itu alasan pertama yang aku syukuri. Kemudian yang kedua adalah ternyata kenapa anak aku nggak bisa kepalanya masuk ke dalam tulang panggul, karena dia kelilit sama tali pusar. Dan lilitannya itu bukan 1 kali, itu 3 kali lilitan dengan tali pusar. Kebayangkan kalau aku ngejan kemudian dia nggak bisa keluar juga karena ininya makin ketarik sama tali pusarnya. Itu alhamdulillah banget, akhirnya aku memutuskan untuk sesar. Terus nih, kita lanjut ke pengalaman sesudah operasi. Nah, sesudah operasi itu bener-bener kayak nggak bisa gerak. Bagian pinggul itu bener-bener sakit, sangat-sangat sakit. Kita nggak bisa miring kiri, miring kanan, apalagi duduk, apalagi jalan.
bener-bener seperti diam kayak gitu. Cuma bagian atas aja yang nggak sakit, bagian pinggang ke bawah aduh luar biasa sakitnya. Orang yang menjudge wanita yang melahirkan secara sesar itu sama dengan tidak mempertaruhkan nyawanya, itu salah besar. Kenapa? Setiap wanita yang melahirkan itu sama dengan mempertaruhkan nyawanya, baik itu secara normal ataupun secara sesar. Menurut aku, apa bedanya melahirkan secara normal dan secara sesar? Kalau kita normal, mungkin sakitnya itu adalah ketika mau melahirkan. Tapi setelah kalian melahirkan anak kalian, itu kalian akan merasakan lebih lega. Kalian udah bisa jalan, kalian bisa gerak, kalian bisa gendong anak kalian. Bukan hal-hal lainnya seperti yang biasa. Tapi kalau kalian melahirkan secara sesar, oke, abaikan suara di belakangnya ya guys. Nah, melahirkan secara sesar itu sakitnya mungkin kalau dari awal kan di proses operasinya kan memang nggak sakit. Cuma setelah operasi itu kalian benar-benar nggak bisa gerak, kalian belum bisa melakukan semuanya sendiri dan masih butuh bantuan dari orang lain karena kalian bagian pinggang ke bawahnya. Oke, skip ini. Oke, kita lanjutkan videonya. Jadi kalau melahirkan secara sesar itu yang bikin susahnya adalah proses pemulihannya. Pemulihannya itu lumayan lama sampai akhirnya kalian bisa jalan, kalian bisa gendong anak kalian sendiri, kalian bisa ngerawat dia, mandiin dia kayak gitu. Terus untuk sesar itu luka di bagian perut atau rahimnya itu ya tetap ada seumur hidup karena dia dijahit gitu kan. Walaupun sekarang itu kayak nggak berbekas kayak gitu, luka jahitannya nggak nampak juga, tapi tetap ada gitu. Terus aku mau kasih nasihat juga bagi wanita-wanita yang kalian merasa rendah diri karena melahirkan sesar, itu nggak boleh. Kalian tetap harus merasa bangga karena setiap wanita yang melahirkan dan jadi ibu itu luar biasa, baik dia melahirkan secara normal ataupun secara sesar. Jadi jangan menjudge wanita-wanita yang melahirkan secara sesar, mereka tetaplah seorang ibu yang sudah melakukan yang terbaik untuk anaknya. Oke, gimana cerita aku tentang pengalaman pertama sesar? Udah ngebantu kalian bikin gambaran gak sih buat melahirkan besok? Nah, aku berharap nih mom semua yang mau melahirkan itu melahirkannya sehat, bayinya sehat, melahirkannya lancar, baik itu prosesnya normal ataupun prosesnya sesar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.